Baik, di sini saya Kiki Andiani Silaban dari kelompok 1 akan membahas materi tentang sejarah terbentuknya oligarki pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, untuk materi saya sendiri, saya akan membahas konfigurasi kekuasaan militer dalam politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, ketika kita membahas pemerintahan Soeharto, seringkali kita menyederhanakannya sebagai rejim otoriter yang dipimpin oleh satu figur kuat. Namun, berdasarkan analisis dalam buku Dinamika Kekuasaan, karya Fedi Hadis dan juga Oligarki dari Winters, Orde Baru sebenarnya merupakan hasil dari pembentukan struktur kekuasaan yang berinteraksi antara militer, birokrasi negara, dan kepentingan ekonomi. Nah, militer pada masa itu bukan hanya alat pertahanan negara, melainkan menjadi pilar utama dalam arsitektur politik dan ekonomi nasional. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang duifungsi ABRI sebagai fondasi kekuasaan. Nah, konsep kunci yang menjadi dasar dominasi militer adalah duifungsi ABRI, yang dimana doktrin ini menyatakan bahwa ABRI memiliki dua peran. Yang pertama sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, yang kedua sebagai fungsi sosial dan politik. Nah, melalui doktrin ini tadi, militer dianggap sebagai memiliki legitimasi historis untuk terlibat dalam pemerintahan, terutama setelah peristiwa 1965. Yang dimana dalam praktiknya duifungsi dilembagakan secara formal, yang dimana militer memiliki fraksi ABRI di DPR dan juga MPR tanpa melalui pemilu. Artinya, mereka memiliki jalur resmi untuk mempengaruhi kebijakan negara. Nah, menurut analisis dalam oligarki, kondisi ini menjadikan aparat keamanan bagian dari elit penguasa yang memiliki kepentingan politik sekaligus ekonomi. Negara dan militer menyatu dalam struktur kekuasaan. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu militerisasi birokrasi negara. Dominasi militer tidak berhenti pada parlemen. Banyak perwira aktif dan purnawirawan menduduki jabatan sipil, seperti gubernur, bupati, menteri, hingga direksi BUMN. Nah, Departemen Dalam Negeri seringkali dipimpin oleh figur militer yang berperan penting dalam mengendalikan politik daerah. Hal ini memastikan loyalitas vertikal terhadap presiden dan mencegah munculnya oposisi dalam birokrasi. Selain itu, militer memiliki struktur teritorial yang berjalan paralel dengan pemerintahan sipil, mulai dari Kodam di tingkat provinsi, Korem, Kodim, hingga Koramil di tingkat kecamatan. Nah, struktur ini tadi memungkinkan militer untuk melakukan pengawasan politik dan sosial sampai ke tingkat desa. Inilah yang menjelaskan bagaimana Orde Baru itu mampu menjaga stabilitas selama lebih dari 3 dekade. Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan lembaga strategis negara. Nah, konfigurasi kekuasaan militer juga terlihat dari penguasaan lembaga-lembaga strategis. Salah satu contoh penting adalah Badan Urusan Logistik atau Bulog. Nah, pada masa Orde Baru, jabatan kepala Bulog kerap dipegang oleh perwira tinggi militer. Di sini, Bulog mengendalikan distribusi beras nasional, menentukan harga pasar, serta mengatur impor pangan. Karena beras adalah kebutuhan pokok mayoritas rakyat Indonesia, kontrol atas Bulog berarti kontrol atas stabilitas sosial dan politik. Nah, kenaikan harga beras bisa memicu keresahan, maka penempatan militer di Bulog merupakan strategi stabilisasi politik. Selain itu, lembaga keamanan seperti Kopkamtib memiliki kewenangan luas untuk mengawasi kehidupan politik. Kopkamtib ini dapat melakukan penangkapan, membubarkan organisasi, dan juga mengontrol media. Setelah dibubarkan, fungsinya ini dilanjutkan oleh Bakorstanas. Nah, lembaga-lembaga ini memperlihatkan karakter negara keamanan atau security state pada masa Orde Baru. Kemudian kita bahas tentang yang keempat yaitu keterlibatan militer dalam aktivitas ekonomi. Nah, militer juga terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi. Mereka mengelola berbagai yayasan dan koperasi seperti Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat dan juga Yayasan Adi Upaya milik Angkatan Laut. Nah, yayasan-yayasan ini bergerak di sektor properti, perdagangan, dan juga jasa. Selain itu, sejumlah elit militer memiliki akses terhadap konsesi sumber daya alam seperti hak pengusahaan hutan, perkebunan, dan juga pertambangan. Nah, dalam perspektif oligarki, keterlibatan ekonomi ini membentuk jaringan patronase antara militer, birokrat, dan juga pengusaha besar, sehingga militer menyediakan keamanan dan stabilitas, sementara pengusaha memberikan dukungan ekonomi dan juga rente. Hubungan timbal balik inilah yang memperkuat rezim Orde Baru. Nah, kemudian yang kelima adalah akar struktural dan ketahanan sistem. Mengapa sistem ini bisa bertahan lama? Yang pertama, legitimasi politik pasca 1965 memberi ruang bagi militer untuk berkuasa secara dominan.
Kemudian yang kedua yaitu Soeharto membangun sistem insentif ekonomi untuk menjaga loyalitas elit militer. Dan yang ketiga, Dwi Fungsi dilembagakan secara formal dalam sistem ketatanegaraan. Nah, stabilitas politik menarik investasi asing dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kemudian memperkuat loyalitas elit. Terjadi simbiosis antara keamanan dan juga ekonomi. Inilah yang menjelaskan mengapa Orde Baru itu mampu bertahan lebih dari 30 tahun. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lady Yohana Chanturi dengan NIM 3233121014 dari kelas D Reguler 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu relasi militer dan birokrasi negara dalam konsolidasi masa Orde Baru. Nah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai sentralisasi kekuasaan di eksekutif. Nah, untuk memahami bagaimana Orde Baru mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan pada masa Orde Baru, kita harus mengetahui dulu dari peristiwa G30S PKI. Nah, yang dimana pada malam peristiwa G30S PKI, Mayor Jenderal ataupun Jenderal dari Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Hal inilah yang membuat situasi politik nasional berubah drastis, serta tuduhan terhadap PKI. Nah, mengapa sih PKI mendapatkan tuduhan terhadap peristiwa tersebut? Sebelum tahun 1965, kita sudah mengetahui bahwa PKI merupakan suatu partai yang besar dan dekat dengan Presiden Soeharto, yaitu melalui konsep Nasakop, nasionalis, agama, dan komunis. Selain itu, PKI juga sering mengkritik gagasan dari Angkatan Darat, seperti gagasan Angkatan Kelima, konflik agraria, serta pengaruh politik ataupun pengaruh militer dalam keadaan politik, yang dimana artinya memang sudah ada ketegangan sendiri dari PKI maupun militer. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kuat bagi Angkatan Darat militer untuk menyimpulkan bahwa PKI menjadi terlibat. Nah, versi resmi ataupun versi yang sering kita dengarkan di media sosial ataupun di buku-buku yang sudah diajarkan bahwa PKI merupakan dalang dari peristiwa G30S PKI, sebenarnya disebabkan oleh faktor militer sendiri, yang dimana pada saat itu militer mengontrol arus informasi, yang berarti informasi ataupun narasi yang ditampilkan hanya narasi yang diperbolehkan. Selain itu juga muncul cerita bahwa anggota dari Gerwani menyiksa para jenderal dengan sadis. Nah, propaganda itulah yang menyebabkan ataupun membangun perspektif dari publik dan yang nantinya akan membenarkan kekerasan terhadap PKI. Nah, di sisi lain, Presiden Soekarno berada di posisi yang sangat sulit, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa Presiden Soekarno berniat untuk menyatukan ideologis yang berbeda, yaitu dengan konsep Nasakom. Tetapi krisis sudah terlalu dalam, sehingga Angkatan Darat di bawah pimpinan Letjen Soeharto tampil sebagai kekuatan yang mampu ataupun dianggap mampu untuk memulihkan keadaan. Nah, puncaknya itu yaitu melalui surat perintah 11 Maret yang dimana Soeharto memberikan ataupun mempunyai wewenang untuk mengambil langkah keamanan, sehingga PKI dibubarkan dan kekuasaan Soekarno melemah. Pada tahun 1967, Presiden Soekarno resmi dicabut sebagai presiden. Dan pada tahun 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai presiden. Nah, disinilah Orde Baru dimulai. Setelah resmi berkuasa, Presiden Soeharto memusatkan kekuasaan pada lembaga eksekutif, terutama pada presiden, yang dimana presiden nantinya memiliki pengaruh besar dalam menentukan gubernur dan bupati, arah kebijakan pembangunan, serta komposisi lembaga politik, yang dimana parlemen tidak lagi sebagai arena perdebatan ideologis, yaitu seperti pada masa demokrasi liberal, tetapi pada masa Orde Baru, stabilitas menjadi prioritas utama. Tahun 1973 dilakukan penyederhanaan partai, yang dimana partai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. PPP ini merupakan bagian dari partai-partai Islam, PDI merupakan bagian dari Partai Nasionalis, dan Golkar sendiri tetap berdiri.
Nah, menurut buku Dinamika Kekuasaan, langkah ini bertujuan untuk mengurangi konflik antar partai dan menciptakan pemerintahan yang efektif. Sedangkan menurut buku Oligarki, sentralisasi ini juga membuat kekuasaan, politik, dan akses ekonomi semakin terpusat, baik itu pada elit-elit politik ataupun pada presiden. Jadi, stabilitas berjalan dengan seiring konsentrasi kekuasaan. Yang kedua yang akan saya bahas mengenai birokrasi yang royal terhadap rezim. Nah, setelah kekuasaan sudah dipusatkan oleh presiden, pemerintah tentunya membutuhkan aparat negara yang loyal ataupun sejalan dengan kebijakan pusat. Sejak akhir tahun 1960 hingga tahun 1970, kita tahu bahwa banyak jabatan sipil sudah diisi oleh perwira militer. Selain itu, gubernur dan bupati juga memiliki latar belakang dari militer. Nah, pegawai negeri pada saat itu diwajibkan untuk setia terhadap politik, yang artinya setia terhadap pemerintahan, terutama dalam pemilu. Nah, menurut buku Dinamika Kekuasaan, birokrasi ini dipandang sebagai alat stabilitas dan pelaksana pembangunan. Sedangkan menurut buku Oligarki dipahami sebagai pembentukan jaringan patronase, yang dimana artinya loyalitas dibalas dengan jabatan dan dukungan dibalas dengan akses ekonomi. Nah, akhirnya birokrasi tidak lagi menjadi suatu netral, melainkan menjadi bagian dari sistem kekuasaan itu sendiri. Yang ketiga yang akan saya bahas mengenai peran Golkar sebagai kendaraan politik negara. Pada pemilihan umum legislatif pada tahun 1971, pemerintah menyelenggarakan pemilu, dan Golkar menang pada saat itu. Nah, tentunya kemenangan dari Partai Golkar ini sendiri tidak berdiri sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan dari Partai Golkar, seperti dukungan dari aparatur negara, yang dimana pegawai negeri secara struktural diarahkan untuk mendukung Golkar. Yang kedua ada peran militer, yang dimana yang sudah kita ketahui bahwa militer memiliki struktur komando teritorial sampai ke desa, sehingga struktur inilah yang digunakan untuk menjaga situasi agar tetap terkendali. Nah, dalam sistem Orde Baru, militer tidak hanya menjaga keamanan tetapi ikut berperan dalam kehidupan berpolitik. Nah, yang ketiga itu ada faktor lemahnya oposisi, yang dimana setelah tahun 1965 PKI secara resmi dibubarkan dan ruang kampanye oposisi dibatasi. Selain itu juga pada tahun 1973 dilakukan penyederhanaan partai, sehingga partai hanya menjadi 3 kekuasaan, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Inilah yang membuat kompetisi politik menjadi terbatas. Walaupun ada pemilu dari negara, tetapi tetap ada kontrol di dalamnya. Karena itulah pemerintah bisa menyatakan kami dipilih oleh rakyat. Inilah yang disebut dengan legitimasi moral. Dalam buku Dinamika Kekuasaan, kemenangan Golkar dianggap memberi dasar hukum kuat bagi pemerintah untuk menjalankan pembangunan. Sedangkan dalam buku Oligarki, kemenangan itu juga menunjukkan bahwa jalur politik resmi sudah berada dalam situasi kendali jaringan elit yang sama, di mana demokrasi memang tetap berjalan secara prosedural, tetapi tetap dalam batas dikontrol oleh negara. Nah, yang keempat yang akan saya bahas mengenai integrasi aparat keamanan dan pengawasan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa militer memiliki struktur komando teritorial sampai ke desa-desa. Pada tahun 1974 terjadi peristiwa malaria, itu merupakan demonstrasi mahasiswa yang nantinya berkembang menjadi suatu kerusuhan. Nah, peristiwa malaria merupakan kerusuhan besar yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta. Nah, istilah dari malaria ini sendiri merupakan malapetaka 15 Januari, yang dimana mahasiswa pada saat itu melihat adanya praktik nepotisme serta ketergantungan pada modal asing. Jadi yang awalnya mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menolak dominasi modal asing dan menuntut pemerintahan yang lebih bersih. Namun demokrasi berkembang sehingga tidak terkendali lagi, yaitu mulai terjadi pembakaran mobil ataupun gedung-gedung, penjarahan toko dan hak milik, terutama keturunan Tionghoa,
serta bentrokan terhadap aparat keamanan. Nah, setelah dari peristiwa Malari, dampaknya adalah pengawasan terhadap kampus diperketat, pers dibatasi, dan organisasi mahasiswa diawasi lebih intensif. Nah, menurut pandangan dari buku Dinamika Kekuasaan bahwa langkah ini dilakukan demi menjaga keamanan ataupun ketertiban nasional. Namun menurut buku Oligarki, pengawasan ini juga memastikan bahwa tidak ada ataupun tidak muncul kekuatan sosial yang dapat mengganggu kepentingan ekonomi dan politik elit. Nah, dengan demikian relasi militer dan negara pada masa Orde Baru menghasilkan pemerintahan yang terkontrol, namun juga menciptakan konsentrasi kekuasaan yang kuat di tangan elit politik serta presiden. Stabilitas memang tercapai pada saat itu, tetapi dibangun dengan integrasi militer dalam politik, birokrasi, dan pengawasan sosial, sehingga ruang kompetisi publik dan kebebasan sipil menjadi terbatas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Rafael Sianturi, saya dari kelas D Reguler 2023. Di sini saya akan memaparkan materi saya dari mata kuliah Sejarah Politik yang diampu oleh dosen saya, yaitu adalah Ibu Putri Atika dan juga Pak Tapil Rambi. Terima kasih. Oke, pembahasan selanjutnya adalah jaringan pejabat dan pengusaha sebagai struktur oligarki. Yang pertama itu ada konsep dasar oligarki. Nah, jadi oligarki merupakan sistem kekuasaan yang hanya terpusat dan terbatas kepada beberapa kelompok tertentu saja. Nah, struktur kekuasaan di Indonesia tidak hanya seperti presiden, partai, dan juga parlemen, melainkan ada hubungan relasional antara para pejabat dan juga para pengusaha besar, di mana para pejabat akan memberikan izin dan juga kelonggaran administratif untuk para pengusaha mendirikan usahanya. Nah, sebaliknya, sebagai hubungan timbal baliknya, para pengusaha akan memberikan suntikan dana finansial yang nantinya akan sangat berguna pada saat-saat para pejabat tadi akan mencalonkan sebagai bakal calon presiden, gubernur, wali kota, dan juga sebagai calon legislatif di daerah mereka masing-masing. Nah, hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang saya maksud tadi, di mana hubungan mereka adalah sebuah ikatan yang dimana hubungan ini akan melindungi kekuasaan mereka masing-masing, di mana para pejabat berfokus pada kekuasaan mereka di bidang politik dan juga para pengusaha akan berfokus di kekuasaan di bidang ekonomi. Nah, menurut Jeffrey Winter sendiri, negara dipandang sebagai arena sebagai tempat untuk mereka melindungi kekuasaan dan aset mereka masing-masing. Sementara Hadi sendiri memandang bahwasanya negara merupakan arena distribusi, di mana negara sebagai tempat untuk membangun hubungan relasional antar para pejabat dan juga para pengusaha, di mana untuk mereka melindungi kekuasaan mereka masing-masing. Nah, selanjutnya adalah patronase dan klientisme sebagai fondasi dasar oligarki. Patronase merupakan hubungan utama dalam mekanisme antara para pejabat negara dan juga para pengusaha besar. Nah, jadi dalam mekanisme ini, kebijakan publik dapat diarahkan untuk menguntungkan para pejabat negara dan juga para pengusaha, di mana kebijakan-kebijakan tersebut dibuat sedemikian rupa untuk dapat meringankan atau menguntungkan para pengusaha yang nantinya ini kebijakannya akan sangat menguntungkan untuk menjaga keberlangsungan dan juga aset-aset keuntungan yang para pengusaha ini sudah dapatkan. Tentunya kebijakan ini juga dibuat untuk menjaga stabilitas, di mana peran dari militer dan juga para birokrat di sini adalah sebagai memberi izin dalam membuka usaha, bagaimana keberlangsungan usaha itu dapat berjalan dengan lancar, kelonggaran administratif, dan juga bebas dari gangguan kelompok-kelompok lain yang dapat membahayakan. Nah, para birokrat di sini menentukan siapa saja para pengusaha yang loyal kepada mereka dan dekat akan diberikan keuntungan dan juga sisi positif, di mana mereka tidak perlu khawatir untuk mendirikan izin usaha tersebut. Nah, karena distribusi negara sudah dipegang oleh para birokrat dan para elit ini juga bebas untuk menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan dibuang. Tentunya para pengusaha yang loyal akan diberikan keuntungan yang sangat banyak dari kedekatan ini,
dan juga para pengusaha tadi juga akan memberikan hubungan timbal balik atau singkatnya yang kita sebut sebagai patronase. Nah, jadi patronase itu adalah hubungan timbal balik dari antara para pejabat dan juga para penguasa tadi. Nah, ini sendiri akan membentuk kapitalisme kroni, di mana dalam kapitalisme kroni, siapa yang dekat dengan para pejabat dan juga para elit, itulah yang akan menentukan keberlangsungan usaha mereka. Nah, selanjutnya adalah lisensi, konsensi, dan juga monopoli. Negara mengontrol izin usaha ekspor, impor, tambang, perkebunan, dan juga tembaga, emas, dan lain-lain sebagai sumber daya alam di Indonesia. Banyak diberikan kepada mereka yang nantinya akan menguntungkan para pengusaha yang sama-sama sudah dekat dengan elit. Akibatnya akan terjadi sistem monopoli komoditas barang-barang tertentu, pengusaha proyek infrastruktur besar hanya dipegang oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu, yang nantinya akan menghambat persaingan dalam pasar. Hal ini menciptakan akumulasi modal yang besar pada kelompok yang terbatas. Nah, menurut Winter sendiri, negara digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekayaan. Sementara RHD sendiri memandang bahwasannya ini adalah konsensi atau pemberian izin usaha untuk memperketat atau memperkuat ketergantungan antara timbal balik di di circle elit politik tersebut. Nah, apa akibatnya? Akibatnya muncul dalam peristiwa 97 dan juga 98. Nah, jadi awal peristiwa 97 dan 98 ini berawal pada kejatuhan mata uang Thailand. Nah, di mana ini juga berakibat pada kejatuhan mata uang rupiah. Di mana pada saat itu para pengusaha atau para elit ini banyak meminjam uang dalam mata uang dolar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena sudah nilai kurs dolar yang sangat naik dan rupiah jatuh turun, ini menyebabkan hutang di mana-mana atau hutang yang dalam skala tinggi, di mana para pengusaha tadi tidak mampu untuk membayarnya sehingga negara mengalami penurunan mata uang. Nah, hal ini berakibat pada nilai tukar rupiah yang anjlok, perusahaan Indonesia memiliki hutang di mana-mana. Nah, krisis ini menyebabkan banyaknya tragedi-tragedi seperti tragedi demo mahasiswa yang kita kenal sebagai Trisakti, yang dimana tragedi ini menewaskan 4 orang mahasiswa. Nah, bukan hanya itu saja, penjarahan akibat situasi yang tidak stabil, di mana para masyarakat tadi merasa bahwasannya kekuasaan Soeharto yang lebih dari sudah 30 tahun itu harus dilengsarkan dan harus berganti pada kekuasaan yang lain. Krisis ekonomi ini memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah zaman Soeharto yang merupakan cikal bakal jatuhnya Soeharto. Materi selanjutnya itu adalah kolaborasi antara elit negara, birokrat, dan juga militer. Nah, jadi militer ingin adanya yang namanya stabilitas politik. Birokrat ingin mempertahankan posisi dan kewenangannya. Nah, para pengusaha ingin meningkatkan kekayaannya melalui kedekatan antara mereka dengan para pengusaha. Apa sih peran militer di dalam kedekatan ini? Seperti yang kita ketahui, pada saat itu sudah muncul yang namanya dui fungsi ABRI. Nah, jadi para militer sudah berhak masuk ke dalam sistem kekuasaan negara, sistem pemerintahan, dan juga tetap sebagai sistem pertahanan negara. Nah, hal ini sangat menguntungkan. Mengapa demikian? Karena melalui dui fungsi ABRI, militer dapat mengontrol pertahanan sekaligus terlibat dalam sistem pemerintahan. Nah, di mana militer mengontrol stabilitas keamanan, tetapi stabilitas ini juga jika dipandang dalam posisi positifnya sangat berguna untuk stabilitas ekonomi, untuk mempertahankan yang namanya iklim dalam dunia investasi. Nah, apa sih peran birokrat? Nah, peran birokrat itu adalah untuk mengatur pemberian lisensi, konsensi, dan juga proyek-proyek yang nantinya akan menjadi kebijakan yang akan sangat menguntungkan bagi negara dan juga bagi para pengusaha. Nah, selanjutnya birokrat juga berperan sebagai pelaksana kebijakan politik yang sudah diterapkan oleh negara. Nah, sementara peran pengusaha di sini sebagai motor penunjang ekonomi masyarakat atau Indonesia, dan juga untuk mendukung rezim pemerintah. Nah, jadi perlu ditekankan sekali lagi bahwasanya pengusaha, militer, dan juga elit-elit pemerintahan ini merupakan suatu jalan. Nah, ini tidak dapat dipisahkan, di mana nantinya para pengusaha akan berusaha beradaptasi terhadap sistem pemerintahan yang baru agar mereka selalu dapat mendapat keuntungan di bidang kemajuan usaha mereka, dan mereka akan selalu membangun kedekatan politik yang sedemikian rupa.
menurut Winter sendiri, oligarki selalu ingin dirinya merasa diuntungkan, sementara Hafiz sendiri memandang bahwasannya negara menjadi arena negosiasi para elit. Nah, pada era reformasi sendiri, setelah pembubaran Orde Baru, konglomerat ini menjalin hubungan dengan banyak partai, di mana ini nanti bakal jadi cara mereka untuk masuk ke dalam dunia politik dan media, yang nantinya para media ini juga akan berusaha sedemikian rupa untuk membangun image para pejabat. Oke, poin selanjutnya adalah konsentrasi kekuasaan dan dampaknya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, karena kebijakan yang sudah mempengaruhi ke beberapa kelompok saja, ini memunculkan namanya konsentrasi kekayaan. Nah, apa sih dampaknya? Nah, oligarki memiliki kapasitas yang besar untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dapat menguntungkan atau dapat membantu para pengusaha agar mereka tidak tersudutkan ke dalam kebijakan yang sudah dibuat di dalam sistem pemerintahan tadi. Nah, demokrasi pada saat itu menjadi tempat yang prosedural. Pemilu ada, namun kebijakan tetap dipengaruhi pada pemilik modal. Nah, seperti yang sudah saya singgung di bagian pertama tadi, memang pemilu tetap ada, namun yang namanya pemilu tentu membutuhkan anggaran atau dana. Dana untuk apa? Untuk mereka bakal calon yang bakal dipilih tadi melakukan yang namanya kampanye, dan juga yang ya seperti yang kita ketahui bersama, ada namanya serangan pajar. Nah, ini tadi para pejabat itu dapat dari mana? Ya tentu saja mereka dapat dari para pengusaha yang sudah mereka lindungi. Para pemilik modal dapat mempengaruhi kebijakan melalui yang pertama namanya pembiayaan politik, di mana pembiayaan politik ini adalah untuk mendukung kampanye yang sudah saya bilang tadi, dan juga sebagai imbalannya para pejabat tadi akan memperoleh yang namanya kemudahan dalam akses usaha. Nah, selanjutnya adalah pengusaha media. Nah, jadi media-media tadi sudah disogok atau ada yang namanya buzzer. Nah, jadi buzzer ini digunakan para calon-calon untuk membangun reputasi mereka agar masyarakat memandang bahwasanya, oh ini bakal calon yang lebih baik ini daripada calon sebelah. Nah, sebaliknya juga calon sebelah melakukan hal yang sama, mereka akan membangun image positif mereka, dan juga akan menjelek-jelekkan para lawannya. Nah, ini yang dinamakan menggiring opini karena apa? Karena para pejabat tadi sudah dekat dengan para pengusaha media, yang itu tadi gunanya adalah untuk membangun image citra mereka kepada masyarakat. Baiklah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jafan Sinaga dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang akses ekonomi keluarga Soeharto. Nah, yang pertama adalah peran anak dan kerabat dalam bisnis strategis. Pada masa pemerintahan Soeharto, anak dan kerabat dekat presiden terlibat dalam berbagai sektor ekonomi strategis seperti energi, properti, infrastruktur, transportasi, kehutanan, dan industri otomotif. Keterlibatan ini berkembang seiring dengan terkonsolidasinya kekuasaan politik yang sangat terpusat dalam struktur Orde Baru yang sentralistis. Akses terhadap perizinan, konsesi, dan proyek negara sangat ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Posisi presiden sebagai otoritas tertinggi menciptakan peluang bagi anggota keluarga untuk memperoleh kemudahan dalam memasuki sektor-sektor bernilai ekonomi tinggi. Keterlibatan keluarga bukan sekedar partisipasi bisnis biasa, melainkan berlangsung dalam konteks kebijakan oleh kekuasaan politik. Sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan sumber daya alam dan proyek infrastruktur negara menjadi lahan penting bagi ekspansi bisnis keluarga, sehingga memperkuat posisi ekonomi mereka dalam struktur nasional. Nah, materi yang selanjutnya adalah praktik kroni kapitalisme. Fenomena keterlibatan keluarga dalam sektor ekonomi strategis menunjukkan praktik yang dikenal sebagai kroni kapitalisme, yaitu sistem di mana keberhasilan
usaha sangat bergantung pada kedekatan dengan penguasa. Dalam sistem ini, relasi personal dan loyalitas politik seringkali berlebih menentukan dibandingkan mekanisme persaingan pasar yang terbuka. Struktur kekuasaan Orde Baru memungkinkan terbentuknya jaringan patronase antara keluarga penguasa dan pelaku usaha tertentu. Kedekatan dengan pusat kekuasaan memberikan keuntungan berupa perlindungan politik, kemudahan regulasi, serta akses terhadap pembiayaan dan proyek strategis. Akibatnya, distribusi peluang ekonomi tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetisi yang adil, melainkan pada relasi yang elit kekuasaan. Kondisi ini memperoleh bagaimana struktur ekonomi dan struktur politik terkait erat dalam menopang keberlangsungan rezim. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan proyek-proyek pemerintahan dan monopoli impor. Keluarga dan jaringan dekat, kekuasaan memperoleh akses terhadap berbagai proyek pemerintahan berskala besar, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan komoditas penting. Dalam beberapa sektor, muncul praktik monopoli atau dominasi pasar melalui kebijakan yang memberikan hak khusus kepada perusahaan tertentu. Keputusan administrasi dan regulasi negara seringkali mendukung posisi perusahaan yang memiliki kedekatan dengan elit politik. Penguasaan proyek dan monopoli ini memperkuat konsentrasi kekayaan dalam lingkaran terbatas. Negara yang secara formal berperan sebagai pengatur dan pengawas, dalam praktiknya turut menjadi fasilitator bagi kepentingan jaringan kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh relasi politik di tingkat tinggi. Nah, materi yang selanjutnya adalah hubungan antara kekuasaan politik dan akumulasi modal keluarga. Dalam struktur Orde Baru, kekuasaan politik dan akumulasi modal keluarga berkembang secara bersamaan dan saling menguatkan. Otoritas politik yang terpusat memungkinkan distribusi sumber daya negara diarahkan kepada lingkaran keluarga dan kroni dekat. Pada saat yang sama, akumulasi kekayaan memperkuat posisi sosial dan ekonomi keluarga dalam struktur elit nasional. Hubungan ini mencerminkan konfigurasi kekuasaan di mana batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi menjadi kabur. Kekuasaan politik menciptakan peluang, sementara kekuatan ekonomi memperkokoh jaringan kekuasaan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa akses ekonomi keluarga Soeharto bukan sekadar fenomena individual, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang menopang dan mempertahankan sistem Orde Baru secara keseluruhan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Muhammad Oktavia, saya dari kelompok 1, ingin memaparkan materi saya tentang kebijakan negara dan posisi pengusaha etnis Tionghoa pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, di bawah kepimpinan Soeharto, negara ini memiliki kekuasaan yang sangat kuat dan terpusat. Pemerintah menekankan stabilitas politik agar tidak terjadinya konflik dan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti keberhasilan pemerintah. Karena ingin ekonomi berkembang cepat, negara membutuhkan modal besar dan juga jaringan bisnis yang luas, di mana modal dan jaringan ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara, sehingga pemerintah bekerja sama dengan pengusaha swasta, termasuk pengusaha etnis Tionghoa. Nah, pengusaha Tionghoa menjadi penting dan dominan karena mereka sudah lama bergerak di bidang perdagangan dan memiliki pengalaman bisnis yang kuat. Namun hubungan mereka dengan negara tidak sederhana. Seperti dalam bidang sosial dan politik mereka dibatasi, tetapi dalam bidang ekonomi sebagian diberi peluang besar. Nah, materi pertama yaitu tentang kebijakan diskriminatif dan proteksi ekonomi. Dalam kehidupan sosial dan budaya, pemerintah membatasi ekspresi identitas Tionghoa. Dari mulai penggunaan bahasa, simbol budaya, dan juga ruang politik mereka tuh diawasin dan juga dibatasi. Mereka tidak diberi ruang besar dan dalam politik formal, yang dimana tujuan utama kebijakan ini tuh adalah menjaga stabilitas dan juga mencegah munculnya ekonomi politik yang bisa dianggap mengancam kekuasaan negara.
Namun pembatasan ini tidak berarti mereka disingkirkan dari ekonomi, tetapi justru beberapa pengusaha Tionghoa ini mendapat kemudahan izin usaha, lisensi impor dan juga akses kredit bank dan proyek-proyek besar pemerintah. Artinya negara membedakan antara urusan politik dan juga ekonomi. Nah, secara politik mereka tuh dikontrol, tetapi secara ekonomi mereka dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan negara. Selama tidak menentang kekuasaan negara, kekayaan mereka tuh diperbolehkan untuk berkembang. Nah, selanjutnya itu kemitraan antara elit politik dan juga konglomerat. Hubungan antara pemerintah dan juga pengusaha etnis Tionghoa itu bersifat saling membutuhkan, tetapi tidak seimbang. Negara memberi perlindungan dan akses usaha, sebaliknya pengusaha memberikan dukungan dana dan juga membantu menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, keberhasilan bisnis pada masa itu sangat bergantung pada kedekatan dengan pusat kekuasaan, bukan semata-mata karena persaingan bebas. Nah, seperti tokoh Tionghoa kayak Lim Siu Leong dan juga Eka Cipta Wijaja, mereka nih melakukan usaha sehingga usaha yang dilakukan mereka ini berkembang pesat karena memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Walaupun mereka sangat kaya, mereka ini tidak memiliki kekuasaan politik formal yang besar. Mereka kuat secara ekonomi, tetapi tetap bergantung pada perlindungan politik negara. Nah, jadi jika pemerintah stabil, bisnis toko Tionghoa ini aman. Nah, maka sebaliknya pula jika kekuasaan terguncang, posisi mereka juga ikut terancam. Nah, materi selanjutnya itu ada peran konglomerasi dalam pembangunan. Nah, pada masa Orde Baru, fokusnya itu pada pembangunan industri, infrastruktur, dan juga peningkatan ekspor, yang dimana sistem ini dijalankan untuk negara bekerja sama dengan konglomerasi besar, sehingga mereka diberi peran penting dalam sektor perbankan, industri, properti, dan juga perdagangan. Nah, hasilnya ekonomi Indonesia tumbuh cukup cepat selama beberapa dekade. Namun pertumbuhan ini tidak merata karena kekayaan lebih banyak terkumpul pada kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Akibatnya, kesenjangan sosial dan juga ekonomi semakin terlihat. Nah, materi selanjutnya itu adalah ketergantungan negara terhadap modal swasta. Nah, di mana walaupun negara sangat kuat secara politik, secara ekonomi negara tuh bergantung pada yang namanya pengusaha besar. Pembangunan negara itu membutuhkan modal dan kemampuan manajemen yang banyak dimiliki oleh sektor swasta. Nah, maka terjadi yang namanya hubungan timbal balik antara pengusaha membutuhkan perlindungan negara membutuhkan modal dan juga dukungan pengusaha. Nah, hubungan ini tuh membuat kekuasaan dan juga kekayaan saling terhubung. Namun, sistem ini tuh juga memiliki resiko yang terjadi pada krisis ekonomi pada tahun 1990-an. Nah, pada tahun itu banyak konglomerat besar mengalami kerugian. Nah, karena negara sangat bergantung pada mereka, stabilitas nasional juga ikut terguncang. Di mana hal ini tuh menunjukkan bahwa sistem Orde Baru bukan hanya tentang pembangunan ekonomi, tetapi juga tentang hubungan kekuasaan yang erat antara negara dan juga pemilik modal dalam jaringan yang saling bergantung. Jika salah satu melemah, yang lain juga ikut terdampak. Nah, mungkin itu saja materi yang akan saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sarita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh kelompok 1. Nah, di sini saya membahas tentang keistimewaan pengusaha etnis Tionghoa. Yang pertama ada warisan politik ekonomi. Nah, warisan politik ekonomi pada masa kolonial. Nah, menurut Winters, keistimewaan pengusaha
pengusaha etnis Tionghoa ini di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berakar dari sistem ekonomi pada masa kolonial Belanda. Nah, pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda ini menempatkan etnis Tionghoa sebagai middleman minority. Middleman minority adalah berarti kelompok minoritas yang berperan sebagai perantara ekonomi antara pengusaha dan juga masyarakat lokal. Nah, dalam konteks ini etnis Tionghoa menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan juga masyarakat pribumi. Nah, dalam pribumi dalam perdagangan. Nah, distribusi barang serta juga kegiatan keuangan lainnya. Nah, mereka diberikan kesempatan yang kuat di bidang ekonomi, tetapi tidak diberikan akses kekuasaan di bidang politik. Karena ini dilakukan agar ekonomi tetap berjalan secara lancar tanpa memberi ancaman politik. Nah, dan juga sementara itu Richel dan Robinson menjelaskan bahwasanya setelah Indonesia ini merdeka, struktur ekonomi warisan kolonial ini tidak sepenuhnya hilang total atau diubah. Negara ini justru menyesuaikan dan memanfaatkannya sebagai dasar pembentukan kelas kapasitas nasional. Nah, artinya posisi ekonomi yang strategi penguasaannya Tionghoa ini bukan hanya karena kemampuan pribadi, tetapi juga karena sistem sejarah yang sudah berlangsung atau membentuk posisi tersebut sejak masa kolonial. Lalu yang kedua ada kebijakan asimilasi dan pembatasan sosial budaya. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah ini menerapkan kebijakan asimilasi. Asimilasi yaitu kebijakan yang mendorong kelompok minoritas untuk menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas. Nah, dalam praktiknya etnis Tionghoa ini dibatasi dalam penggunaan bahasa Mandarin dan juga simbol budaya dan perayaan tradisi di ruang publik. Nah, namun pembatasan ini hanya terjadi di bidang sosial dan kebudayaan, bukan di bidang ekonomi. Dan menurut Robinson, negara secara sengaja memisahkan ekonomi ini dengan politik. Artinya pengusaha etnis Tionghoa ini boleh berkembang secara ekonomi di Indonesia, tetapi tidak diberi ruang untuk terlibat dalam politik praktis. Nah, jadi kondisi ini disebut sebagai deploitasi, yaitu proses menjauhkan suatu kelompok dari keterlibatan politik. Nah, akibatnya etnis Tionghoa ini lebih dikenal sebagai kelompok ekonomi di Indonesia, bukan kelompok politik. Nah, persepsi ini juga bahkan bertahan hingga masa reformasi. Lalu yang ketiga ada posisi etnis Tionghoa dalam struktur ekonomi di nasional. Nah, dalam struktur ekonomi di Indonesia, banyak pengusaha etnis Tionghoa ini bergerak di sektor perdagangan. Nah, jadi menurut para Robinson tidak berarti semua pengusaha etnis Tionghoa ini kaya atau berkuasa. Nah, hanya sebagian kecil yang memiliki hubungan dekat dengan elit negara dan juga mereka menjadi konglomerat besar. Nah, sebagian besar lainnya itu tetap berada dalam posisi ekonomi yang biasa saja dan juga bahkan rentan. Nah, menurut Winters juga kelompok kecil yang sangat kaya ini juga sebagian besar adalah tim dari oligarki. Oligarki ini adalah sistem di mana kekuasaan pengaruh politik ini dikuasai oleh sedikit orang yang memiliki kekayaan sangat besar di Indonesia. Nah, menurut Winters juga kekuasaan oligarki ini tidak selalu berasal dari jabatan
resmi di pemerintahan, tetapi dari kemampuan menggunakan kekayaannya untuk menggunakan kekayaan seseorang itu untuk memengaruhi kebijakan negara demi perlindungan kepentingan mereka sendiri. Nah, yang keempat ada kebutuhan rezim terhadap modal dan jaringan bisnis. Nah, menurut Robinson, pada masa Orde Baru, pemerintah ini sangatlah membutuhkan modal yang besar dan juga jaringan bisnis untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia ini dan juga menjaga stabilitas politik. Jadi hubungan inilah yang saling menguntungkan antara negara dengan pengusaha besar. Nah, termasuk itu adalah pengusaha etnis dari Tionghoa. Negara ini juga memberikan perlindungan politik dan juga kemudahan izin usaha dan berbagai fasilitas yang diberikan untuk pengusaha yang menyediakan investasi kepada negara dan juga modal dan dukungan ekonomi bagi pemerintah. Nah, hubungan inilah yang dapat disebut sebagai hubungan simbolik, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara dua pihak. Namun menurut Winters ini menegaskan bahwasanya ketergantungan pada perlindungan politik ini juga memiliki resiko jika terjadi perubahan rezim atau krisis politik. Nah, maka posisi pengusaha yang sebelumnya dilindungi ini bisa menjadi lemah karena kekuatan yang mereka miliki ini sangat bergantung pada kekuasaan yang sangat berkuasa pada masa itu gitu. Mungkin hanya ini akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih.